Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Masno, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703025286. Hari ini saya mengambil video praktik pembelajaran di SD Negeri 2 Jintung, kelas 5 fase C, semester 1 dengan metode pembelajaran problem-based learning dengan materi indahnya saling menghargai dalam keanekaragaman. Mohon arahan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, dalam keadaan semangat, kita semuanya masih bisa belajar bersama, masih bisa menuntut ilmu bersama di sekolah kita tercinta ini. Oke, sebelum pelajaran dimulai pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu pada kesempatan kali ini. Ya, Pak Guru absen hari ini berangkat semuanya atau ada yang tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat. Siapa yang tidak berangkat ya? Saya. Oh iya, Mas Cahaya. Ini ada yang tahu alasannya kenapa? Nggak tahu. Sakit mungkin? Atau sedang berkunjung ke tempat saudara? Oh ya, kita pokoknya doakan semoga besok Mas Cahaya itu bisa berangkat dan berkumpul bersama kita lagi. Amin Allahumma. Amin. Baik, sebelum belajar dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk ketua kelasnya. Duduk siap, berdoa mulai. Semoga dengan berdoa kita dilancarkan segala urusannya, pembelajarannya, diberikan kemudahan semuanya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai dan mengawalinya, kita pembiasaan terlebih dahulu, yaitu kita menghafalkan surat Al-Ma'un bersama-sama. Mari. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Dengan pembiasaan tersebut diharapkan anak-anak semuanya nantinya bisa mencintai Al-Quran dan menjadi hafalan untuk pedoman kita dalam kehidupan yang akan datang. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih, duduk kembali anak-anakku. Semoga dengan nyanyian lagu tersebut kita bisa mencintai tanah air kita sebagai bentuk nasionalisme, semangat persatuan serta kesatuan kepada negara Republik kita Indonesia. Oke, selanjutnya Pak Guru kemarin sudah mengajarkan materi tentang bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Masih. Yaitu Asmaul Husna. Bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah.
yang indah atau yang baik. Nah, untuk pembelajaran kali ini, anak-anak sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu aku anak soleh, untuk indahnya saling menghargai keanekaragaman. Keanekaragaman itu seperti apa? Ya, terus indahnya saling menghargai dan menghormati itu seperti apa? Nanti kita bisa lihat pada tujuan pembelajaran yang nanti kita akan pelajari bersama. Di antaranya yaitu tujuan pembelajaran menjelaskan makna dan pentingnya sikap saling menghargai dan percaya diri. Yang kedua yaitu apa? Memberikan contoh nyata perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi tersebut kita nanti akan mengamati sebuah video, ya, mengamati sebuah video yang kaitannya adalah untuk mengamati atau mendefinisikan daripada pengertian saling menghargai atau indahnya saling menghargai dalam keanekaragaman, terutamanya di negara kita, ya, di negara Indonesia yang memang sangat penuh dengan keanekaragaman yang ada. Baik, sebelumnya Pak Guru akan menampilkan video terlebih dahulu, kalian mengamati dengan seksama. Silakan. Seperti biasanya, Nabila tampak Oke, dari video tersebut kalian bisa mengamati bahwasanya ada perbedaan nggak tadi dalam anak-anak yang di video tersebut? Ada teman yang menggunakan kalung salib dan juga dari berbagai wilayah. Jadi kita dari berbagai wilayah, ada pendatang juga yang pindah dari kota lain. Di sini ada enggak yang pindahan dari kota lain? Ada. Ada siapa di sana ya? Ada Mas Farel. Dari mana Mas Farel? Dari Bandung. Ya, tentunya bahasanya sudah berbeda dengan bahasa yang di daerah Jawa Tengah atau di daerah Kebumen ini. Nah, oleh karena itu, anakku semuanya, dari pengertian tersebut, pentingnya saling menghargai yaitu adalah menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu penting bagi kita. Itu adalah pengertian dari saling menghargai. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya pasti membutuhkan teman kita, membutuhkan orang lain, membutuhkan tetangga-tetangga kita yang di sekitar rumah kita. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kalian harus bisa saling menghargai untuk kalian bisa hidup bersama-sama dengan rukun. Nah, oleh karena itu, Pak Guru sebelum nantinya menyampaikan lebih dalam lagi, ada pertanyaan, ya. Coba perhatikan teman-teman, ya, di sekitarmu. Ya, teman-teman yang ada di kelas ini, apakah kita semuanya sama? Tidak. Mulai dari warna kulit, terus apa lagi? Dari rambut. Selain itu apa lagi? Makanan kesukaan. Selain makanan kesukaan, dari hobi juga iya. Nah, mengapa Allah menciptakan kita itu berbeda-beda ya? Apa ada tujuannya dari perbedaan ini? Kiranya ada enggak? Ada ya tentunya ya. Kalau memang Allah menciptakan itu suatu yang berbeda-beda, itu pasti ada tujuannya. Oleh karena itu, untuk lebih mendalami daripada kasus ini, kita nanti akan langsung berdiskusi bersama dengan kelompok-kelompok. Nanti Pak Guru akan membagi kelompoknya dibagi menjadi 4 bagian, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba kalian berhitung dulu dari 1 sampai 4.
Dimulai dari sekarang. Ya. Kembali ke 1. Ya. Oke, kelompok sudah terbentuk. Nanti menyesuaikan dengan nomornya masing-masing ya. Oke ya. Oke, lanjut dengan diskusi. Silakan anak-anak keluarkan alat tulisnya masing-masing dengan buku tulisnya. Coba yuk dikeluarkan yuk bersama-sama yuk. Oke, kita langsung untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berdiri. Ya, langsung dibantu teman-temannya untuk membentuk kelompok. Nah, seperti ini. Nah, ke semuanya nanti ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan saling menghargai dalam keanekaragaman. Oleh karena itu, silakan nanti dalam kelompok masing-masing didiskusikan bagaimana penyelesaiannya ketika ada masalah atau kasus yang berada di kelasmu atau di lingkunganmu. Baik, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama-sama kelompok kalian. Ya, silakan nanti dari kelompok 1, terus dari kelompok 2, ya, didiskusikan dulu dengan teman-temanmu. Silakan kalian. Oke, untuk pertanyaannya adalah, untuk pertanyaan dari beberapa yang perlu didiskusikan adalah, menurutmu ya, apakah sikap membeda-bedakan dalam pergaulan itu baik atau tidak? Nanti jelaskan alasannya ya. Dan untuk selanjutnya, jika kamu melihat ada perbedaan bahasa, ada perbedaan dari suku atau dari daerah lain di kelasmu, ya, sikap apa yang kamu lakukan? Ya, begitu pertanyaannya, nanti kalian diskusikan dengan tertib, dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan hasil diskusi yang baik. Seperti Nah, sambil diskusi ya, itu sudah benar-benar kalian matang dalam mendiskusikannya, ya. Ya, coba ingat, kalian harus benar-benar matang melihat soal-soal yang ada, yang teman dari luar kota atau dari luar daerah, ya. Nah, itu. Kelompok 3 ya. Setelah kalian diskusikan, apa ada beberapa hal yang menurut kalian masih bingung ya? Ada nggak? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok berapa, Mas? Dari Mas Fatih, kelompok 3 ya. Silakan, Mas Fatih. Kalau ada teman yang berbeda bahasa dari daerah lain, apa yang harus dilakukan? Oh, ini ada teman yang berbeda bahasa ya. Berbeda bahasa itu mungkin ada yang mungkin dari Sunda atau yang datang dari luar kota, begitu ya? Begitu ya maksudnya ya? Iya. Oh iya, bagus. Nah, coba dari kelompok lain ada yang bisa menjawab nggak dari pertanyaan Mas Fatih? Oh ya, silakan. Saya harus menyesuaikan dengan bahasa dan budaya yang saya tinggal. Oke, berarti untuk pertanyaan Mas Fatih sudah terjawab oleh Mas siapa? Mas Farel ya. Mas Farel ini yang pindahan ya? Iya, dari Jawa Barat, dari Bandung jauh-jauh ke sini untuk bergabung dengan kalian. Langsung mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing ya. Tidak harus dari kelompok 1, yang sudah siap boleh maju ya. Dimulai dari sekarang. Coba siapa dulu? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban kami. Ya. 1. Menurutmu, apakah sikap membeda-bedakan dalam pergaulan itu baik? Jelaskan alasanmu. Sikap membeda-bedakan tidak akan membawakan ketentraman. 2. Jika kamu melihat ada perbedaan bahasa, suku, dan budaya di kelasmu, sikap apa yang kamu tunjukkan? Saya akan berusaha berteman dengan anak yang berbeda bahasa, suku, dan budaya. 3. Sikap apa yang seharusnya kamu tunjukkan kepada temanmu agar ia merasa diterima dan nyaman di kelompokmu? Saling menghargai dalam perbedaan. Ya, oke, terima kasih. Lanjut, masih satu kelompok yang belum melakukan presentasi, dari kelompok 4. Menurutmu, apakah sikap membeda-bedakan dalam pergaulan itu baik? Jelaskan alasanmu. Bila kita membeda-bedakan dalam berteman, tidak akan tercipta kerukunan antar sesama.
2. Jika kamu melihat ada perbedaan bahasa, suku dan budaya di kelasmu, sikap apa yang kamu tunjukkan? Saya berusaha untuk berteman dengan yang berbeda bahasa, suku dan budaya. 3. Sikap apa yang seharusnya kamu tunjukkan kepada temanmu agar ia merasa diterima dan nyaman di kelompokmu? Mengajaknya bermain bersama. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Baik, kita tadi sudah memecahkan masalah atau kasus dalam kelompok atau kasus dalam lingkungan kelasmu. Itu yang tadi disampaikan bahwasanya kita itu berbeda-beda dari bahasa, budaya, warna kulit, agama, dan mungkin yang lain. Itu semuanya tujuannya adalah satu, untuk kerukunan dan hidup bersama. Nah, oleh karena itu, untuk lebih kita semangat lagi, mari kita lakukan ice breaking. Semuanya berdiri, coba. Menulis angka dengan tangan terlebih dahulu ya. Tuh. 2, 3. Dengan kepala coba. Ya. 2, 3. Lanjut lagi. Ya, tepuk tangan lagi. Oke, silakan duduk kembali. Gimana rasanya? Sudah semangat, lebih semangat? Oke, lebih segar lagi ya. Oke. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Ini adalah beberapa hal yang perlu kalian ingat ya. Setelah kalian tadi berdiskusi dalam memecahkan masalah ya, yang perlu dievaluasi dari hasil yang kalian beberapa diskusikan, yaitu ada beberapa contoh sederhana ya. Kalian itu harus berjanji dengan diri kalian sendiri dan pada orang lain, yaitu agar kalian tidak menggunakan kata-kata yang kotor, tidak menyakiti perasaan teman. Terus kalian juga harus tidak boleh membeda-bedakan teman kalian ya. Kalian berjanji untuk dirimu sendiri dari mulai sekarang dan ke depan berikutnya tidak ada anak-anak yang dibully atau disakiti ataupun diejek. Nah, oleh karena itu kalian harus menjaga kerukunan di kelas kalian masing-masing ya. Jangan menunda-nunda perbuatan baikmu agar kalian mendapatkan pahala yang lebih besar pada hari ini, dan itu bisa membuat kalian hidup lebih nyaman lagi. Oke, kiranya hanya seperti ini materi yang disampaikan dari Pak Guru. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya silakan untuk buku dimasukkan ke tas kembali dan kalian persiapan untuk berdoa ulang. Selamat siang, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.